Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Saat ini kami sedang di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Desa Menganti merupakan hamparan daratan yang berupa ladang persawahan, perkebunan, dan potensi laut. Menurut cerita, Nusa Kelor zaman dahulu berada di wilayah Kadipaten Limbangan, dan Kadipaten Limbangan di bawah naungan Kadipaten Handaunan. Kedua kadipaten ini merupakan bawahan dari Kerajaan Kasultanan Demak Bintoro pasca runtuhnya Kerajaan Nusa Brangbrang, Nusa Tembini, Nusa Kambangan. Suatu ketika kedua kadipaten ini dilanda huru-hara teror dan pagebluk. Teror berupa gangguan burung raksasa yang memangsa manusia dan hewan-hewan peliharaan. Daerah yang penduduknya jadi korban dari burung raksasa dinamakan daerah Tegal Katilayu. Kemudian Adipati Donan bersama para adipati membuat sayembara kepada siapapun yang bisa menumpas burung raksasa beri akan diberikan hadiah. Kalau dia laki-laki akan dipersuntingkan dengan putri tunggalnya yang bernama Sri Menganti, dan kalau dia wanita akan diberikan tanah perdikan dan mas picis Raja Brana. Kemudian datanglah seorang pemuda Jaka Lelana. Ia menemui penduduk yang terkena pagebluk penyakit untuk disembuhkan, dan daerah tersebut dinamakan Padukuhan Kuripan, yang artinya sehat, selamat, sentosa dalam hidup. Jaka Lelana disebut juga Bagus Santri. Kemudian dia bersahabat dengan Adipati Blagung serta ayahnya yang bernama Ki Ajarwuragil. Mereka berdiskusi tentang teror burung raksasa Garuda Beri. Bagus Santri menyuruh Ki Ajarwuragil dan Adipati Blagung untuk membuat orang-orangan dari pohon padi kering atau tamen untuk dibuat patung dan dinaikkan di atas kerbau. Kemudian kerbaunya dilepas di persawahan dan penduduk disuruh bersembunyi. Datanglah burung itu, kemudian kerbau diterkam dan dicabik-cabik. Daerah itu diberi nama area persawahan Rawa Tengkolo atau tempat untuk mentangkol atau mencabik. Kemudian kerbau tersebut tersungkur, terseret, mengambang, dan daerah tersebut dinamakan daerah Kemambang. Kemudian kerbau dan patung orang-orangan tersebut dibawa terbang ke udara, dan di udara kerbau tersebut terpotong kepala dan tubuhnya. Badan kerbau tersebut jatuh dan hilang. Daerah tersebut dinamakan daerah Kelang, yang artinya kebunnya hilang atau kerbaunya menghilang. Dan daerah jatuhnya patung orang-orangan dinamakan Rawa Jarit.
serta daerah jatuhnya kepala kerbau dinamakan daerah kebo kepala. Burung raksasa tersebut terus mencari mangsa. Kemudian Bagus Santri menuju sebuah bukit dan melesat terbang melawan Garuda raksasa. Tempat melesatnya Bagus Santri dinamakan daerah bleber atau melesat terbang. Akhirnya Bagus Santri berhasil memukul burung tersebut hingga jatuh tersungkur dan menjatuhi pohon ketapang hingga miring dan bengkok. Kemudian daerah tersebut dinamakan ketapang dengklok atau pohon ketapang bengkok. Burung Garuda Beri makin tersungkur dan terbang, kemudian meledak, terbakar, dan jatuh ke laut. Namun asap kepulannya menyebabkan penyakit gatal-gatal pada penduduk. Kemudian Bagus Santri mendoakan dan mencuci penduduk yang terkena penyakit gatal kulit dengan ramuan daun kelor, dan tempat tersebut dinamakan Panembahan Nusa Kelor. Juga Bagus Santri dikenal sebagai santri undik atau yang menyembuhkan gudik atau sakit kulit. Sesuai janji sang Adipati Donan, maka Bagus Santri diberi hadiah putri tunggalnya. Namun ia menolak dan memberikannya kepada Adipati Blagong. Setelah terjadi kesepakatan antara Sri Menganti dan Adipati Blagong, maka Bagus Santri berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke tanah Pasundan. Akhirnya Kadipaten Handaunan dan Kadipaten Limbangan menjadi kadipaten yang gemah ripah loh jinawi tata tentrem Kertaraharja. Kini Panembahan Nusa Kelor dikelola dan dilestarikan oleh kelompok masyarakat adat budaya. Demikianlah cerita yang kami paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.